Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka berkenan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menegaskan kepada kita semua bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Bacaan pertama menggambarkan Tuhan yang hadir dalam kemah yang kudus, dalam tempat yang suci, untuk memberkati umatnya Israel. Sedangkan bacaan Injil menegaskan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah umat pada waktu itu ternyata membawa aneka macam kesembuhan, sehingga hanya dengan menjamah jumbai jubahnya saja, semua orang menjadi sembuh dari sakit. Gambaran yang kita terima lewat bacaan Injil menjamah jumbai jubahnya tentu mengantar kita kepada permenungan tentang hidup iman. Iman yang muncul dari pergulatan, iman yang muncul dari kehadiran Tuhan sendiri. Barangkali hanya sedikit saja iman yang dimiliki oleh seseorang tetapi ternyata mampu untuk membawa kesembuhan atas segala penyakit, segala situasi diri yang kurang begitu baik. Ibaratnya kalau pada masa-masa seperti ini, iman adalah proses untuk mendapatkan hasil yang menjadi baik, menjadi suci, menjadi kudus. Dilalui lewat cara yang tidak mudah, dilalui lewat cara dan proses yang terus-menerus, tahap demi tahap. Kalau keuskupan kita pada tahun 2024 ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana pewartaan iman yang disebut sebagai tahun Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkan hakikat hidup beriman yang tentu mempunyai jenjang. Ada yang disebut sebagai kronos. Kronos itu menurut tahapan waktu. Ada PIA, ada PIR, ada OMK, ada keluarga muda, orang-orang yang sudah berkeluarga, ataupun juga lansia untuk Adi Yuswo. Itu menurut jenjang-jenjang usianya. Tetapi juga selain jenjang usia itu kita ketahui ada yang namanya kairos. Kairos itu merupakan proses terus-menerus dan berkelanjutan. Bahwa iman itu tidak hanya terhenti setelah PIR kemudian itu selesai. Setelah OMK kemudian selesai. Setelah lansia terus tidak melakukan apapun. Proses menjadi beriman adalah proses kairos, proses berkelanjutan, proses yang terus-menerus. Dan dengan itu kita menampakkan bagaimana proses untuk menjadi baik, menjadi kudus, menjadi suci, seperti banyak orang yang menjamah jumbai jubah Tuhan dan menjadi sembuh. Semoga kita semua setia dalam hidup iman kita, menurut tahapan usia kita, menurut jenjang ataupun juga harus berkelanjutan.
Marilah bersama dengan umat Sekeuskupan Agung Semarang, atas dasar keprihatinan begitu banyaknya orang tidak lagi beriman Katolik, semoga kita justru semakin menemukan makna hidup beriman yang berjenjang dan berkelanjutan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.